Ruang Gagasan Sing Anyar. Kepada yang terhormat Bapak Imade Kartika, Ketua Tim Pemenangan HC Ganis, kepada yang terhormat fraksi PDIP, dan kepada yang terhormat Sam Heri Cahyono dan juga Mbak Ganis Rumpoko, dan tidak ketinggalan rekan-rekan saya yang luar biasa, yakni rekan-rekan dari media Semalang Raya. Tentunya pada rangkaian acara kali ini sekaligus menjadi momentum di mana peluncuran program Songo Sing Anyar dan penandatanganan Fakta Integritas untuk Kota Malang yang nyaman, kreatif, dan juga berdaya saing. Tentunya sesuai dengan nama acara pada kali ini, yakni Ruang Gagasan Sing Anyar. Tentunya ruang ini akan jadi saksi opose Sing Anyar iku. Nah, namun sebelumnya kita dengar sambutan dari Bapak Imade Riandiana Kartika selaku Ketua Tim Pemenangan HC Ganis. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih pada pembawa acara atas waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Merdeka! Yang saya hormati dan yang saya sayangi dan yang saya cintai, rekan-rekan media, terima kasih atas kehadirannya yang telah menghadiri undangan dari Sam Heri Cahyono dan Mbak Ganis. Yang saya hormati seluruh pengurus DPC yang hadir. Saya melihat ada Pak Wanedi, Ketua Media, Bu Nurul, Setiawati, Pak Budidoyo, Bu Lia Madarina, kemudian ada Bu Yusana hadir, bagian ada Mas Harpat tadi saya lihat hadir juga, dan yang saya hormati fraksi sudah menghadiri undangan ini, dan yang kita banggakan bersama dan menjadi harapan kita bersama dengan gagasan-gagasan anyarnya Bapak Heri Cahyono dan Mbak Ganis Rumpoko. Kita diplose beliau dan seluruh tim pemenangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Plaza Maliki ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita diberi kesehatan, diberi keluangan waktu sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan di sini, hanya dua hal. Kita sekarang sudah biasa menyingkat segala sesuatu menjadi dua hal, karena dua hal inilah yang terpenting. Yang pertama adalah pada forum ini adalah forum resmi pertama di mana Bapak Heri Cahyono dan Mbak Ganis Rumpoko mengumpulkan rekan-rekan media sebagai bagian dari penegasan bahwa kami PDI Perjuangan solid dan kompak sebagai satu-satunya partai pengusung untuk pasangan Heri Cahyono dan Ganis Rumpoko. Artinya kami di sini sudah bertekad bulat, kami sudah melakukan beberapa persiapan pemenangan, mulai dari awal pendaftaran kemarin, kemudian beberapa kita membagi tugas, karena kami adalah satu-satunya partai pengusung, sehingga kami dengan leluasa membagi diri. Saya selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Malang didaulat menjadi Ketua Tim Pemenangan, dan saya siap untuk memenangkan pasangan ini. Kami akan berjuang habis-habisan sampai pingsan. Kalau belum pingsan, kami tidak akan berhenti berjuang. Kemudian di sini kami menginginkan membagi beberapa gerakan-gerakan kita. Ide awalnya adalah adu gagasan. Bagaimana event pilkada
baik Pilgub, pilihan gubernur yang kami mengusung Ibu Risma dan Rushan menjadi satu kesatuan, satu tarikan napas dengan pemenangan Bapak Heri Cahyono dan Mbak Ganis Rumpoko. Ini tidak bisa kita pisahkan. Sebagai tanggung jawab kita untuk memenangkan ini semua. Kemudian yang selanjutnya kami membagi diri karena Mas Heri Cahyono ini adalah sudah melalui persiapan yang matang. Tim Heri Cahyono tetap berjalan dengan malang jejaknya. Kemudian tim Mbak Ganis Rumpoko juga berjalan sesuai dengan segmen pasarnya. Ibu-ibu muda, kaum milenial, Gen Z, Gen Z, itu semua menjadi sasaran dari Mbak Ganis. Kami berjalan dari sisi partai, menyulitkan semua, minimal kami bisa mempertahankan suara pileg pilpres kemarin. Dari 3 gerakan ini kita harapkan ada pendidikan politik di situ. Apa itu pendidikan politik? Ayo kita jauhi politik pragmatis. Politik yang hanya membagi-bagi sembako, membagi-bagi uang yang tidak mencerdaskan kita semua. Persiapan Pilkada Kota Malang yang kita ada di dalamnya menyiapkan itu, kita siapkan panjang. Anggaran yang dibutuhkan, baik APBN maupun APBD, maupun APBD provinsi ada di situ. Saya tidak akan bicara tentang APBN, bicara tentang APBD Kota Malang. Untuk KPUD saja, Kota Malang itu menggelontorkan dari APBD 51, sekian miliar untuk KPUD, untuk Bawaslu 19, sekian miliar, belum untuk TNI Polri, belum lagi untuk Bakes Bangpol. Kalau kita total anggarannya di atas 100 miliar kita anggarkan dulu. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban kita terhadap anggaran ini? Tentu saja adalah menghasilkan output pilkada yang baik, menghasilkan wali kota dan wakil wali kota yang bisa betul-betul memperbaiki Kota Malang, menyempurnakan segala program yang sudah ada sekarang. Saya tidak bicara Kota Malang sekarang sedang tidak baik-baik saja. Kota Malang ini sudah bagus, tinggal disempurnakan. Kalau ada yang mengklaim bahwa adalah kinerja dia selama 11 bulan, itu tidak mungkin. Ini adalah kinerja bersama berjenjang. Keberhasilan itu harus by proses, tidak bisa bim salah bim. Oleh karena itu kita harapkan penganggaran ini bisa menghasilkan calon wali kota dan calon wakil wali kota yang betul-betul berkomitmen untuk membangun Kota Malang. Sebagai partai politik pemenang di Kota Malang ini, kami punya tanggung jawab di sini. PDI Perjuangan mendapat bantuan terhadap partai politik yang harus kami pertanggungjawabkan. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa pilkada bukan sekedar pesta demokrasi, tapi harus ada output yang jelas yang dihasilkan. Oleh sebab itu, ayo sama-sama, kami tidak akan bisa sendirian. Kami butuh rekan-rekan media dari Pentahelik yang kami butuhkan untuk menyuarakan kebaikan. Ayo kita hilangkan kebiasaan the bad news is the good news. Bagaimana the good news is the good news? Berita baik, berita tentang apa yang kita lakukan, sampaikan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Black campaign, hanya berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang katanya pasangan Heri Cahyono Ganis begini, tapi tidak bisa dibuktikan. Kami sekarang sedang mendengar bahwa pasangan Heri Cahyono dan Mbak Ganis Rumpoko sedang mengumpulkan KTP. Kami tidak pernah melakukan itu. Karena saya sudah wanti-wanti, jangan ada money politik di pilkada ini. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Pileg pilpres cukup menjadi pengalaman kita. Bagaimana carut marutnya, bagaimana masyarakat diajak berpikir pragmatis.
hanya dengan uang 100.000, 150.000 dan sembako saja. Tapi tidak tahu yang dipilih siapa. Bagaimana jejak, rekam jejaknya, bagaimana kinerjanya, bagaimana apa yang sudah dilakukan di Kota Malang. Kita sedang tidak memilih ketua RT dan ketua RW. Kita sedang memilih wali kota dan wakil wali kota yang nantinya visi misinya yang sebentar lagi akan disampaikan akan menjadi RPJMD Kota Malang, akan menjadi rule map pembangunan Kota Malang 5 tahun ini. Inilah yang harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pasangan Heri Cahyono dan Ganis Rumpoko dan Mbak Ganis Rumpoko, kami Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bertanggung jawab penuh terhadap pasangan ini. Bertanggung jawab penuh terhadap pasangan ini. Nanti di akhir acara salah satunya kawal bagaimana 9 sing anyar yang akan disampaikan akan menjadi visi misi, dan kami partai akan mengawal itu dengan meminta beliau berdua menandatangani fakta integritas. Bagaimana visi misi ini tidak hanya menjadi slogan. Visi misi Heri Cahyono Ganis Rumpoko bukan visi pribadi. Itu kita gali. Visi misi partai masuk di situ. Visi misi DPP partai, DPD partai, DPC PDI Perjuangan, masukan-masukan dari fraksi ada di sini. Dan itu kita minta untuk dipertanggungjawabkan jika Tuhan menghendaki. Ini adalah Jumat, hari Jumat, Jumat berkah. Beliau akan jadi wali kota dan wakil wali kota. Hukumnya untuk melaksanakan semua visi misi itu dalam jangka waktu 5 tahun. Kami yang mengawal dan kami siap bertanggung jawab. Ada mekanisme jelas di partai kami. Jika calon pimpinan kepala daerah, calon kepala daerah tidak menepati visi misi yang sudah disepakati, ada sanksi partai di sana. Artinya ada yang mempertanggungjawabkan pasangan ini. Oleh karena itu, bagaimana selanjutnya kami sangat membutuhkan dia bisa membantu kami minimal mensosialisasikan, menyebarluaskan apa yang menjadi visi misi pasangan Heri Cahyono Ganis yang sebentar lagi akan beliau paparkan, dan itu akan menjadi perjuangan kami PDI, akan menjadi perjuangan partai kita. Demikian yang bisa saya sampaikan di sini. Perlu saya sampaikan di sini bahwa sebagai penutup, PDI Perjuangan solid bergerak, tetap kita satu komando. Kita akan memenangkan pasangan ini apapun yang terjadi. Dinamika politik hal yang biasa. Oleh karena itu, persiapan kita semakin matang. Jika ada rumor-rumor yang mengatakan PDI Perjuangan sedang pecah, itu tidak benar. Kami sudah terbiasa dengan dinamika, apalagi sekarang kita sedang diuji sendirian mengusung. Kami akan buktikan jika kami tidak ditinggal oleh rakyat. Silahkan kami ditinggal oleh penguasa, tapi rakyat Kota Malang berada di belakang kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di Santium, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan semua. Merdeka. Terima kasih kepada Bapak Imade Riandiana Kartika. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah atas sambutan beliau. Selanjutnya yakni penyampaian program Songo Sing Anyar oleh Sam Haji dan juga Mbak Ganis. Namun sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu, ini adalah video jingle Ono Sing Anyar.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore semuanya, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati, Li Made selaku tim pemenangan fraksi PDIP, pengurus DPC dan semua rekan-rekan media yang telah hadir, terima kasih jadikan telah meluangkan waktu hadir. Izinkan kami hari ini, saya sama Mbak Ganis Rumpoko menyampaikan jadi publikasi untuk visi, misi dan program. Ya, nanti sebagian kami akan bergantian disampaikan oleh saya dulu, baru kemudian Mbak Ganis. Nah kemudian nanti ada sesi tanya jawab, tanya jawab. Nanti terakhirnya sesi tanya jawab. Baik, ini hari jadi kami meluncurkan program Songo Sing Anyar, gitu ya Mbak Ganis ya, Songo Sing Anyar. Nah, Sing Anyar ini dari hasil pendataan, dari hasil mapping keliling di Kota Malang. Akhirnya ada 9 prioritas, jadi 9 program utama dan 3 yang prioritas. Baik, ya. Nah, visi, tadi visi jangkanya panjang. Nah ini terus terang kami dan dari DPP PDI Perjuangan, ya. Ini terwujudnya masyarakat adil, makmur, lestari, dan berkeadaban. Ini turunan dari Trisakti Bung Karno, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian yang berkebudayaan. Nah ini, nah kemudian karena ini sebagai guidance seluruh cakada dari PDI Perjuangan, maka kami turunkan untuk di Malang untuk 5 tahun ke depan. Kami punya moto Malang kota yang nyaman, kreatif dan berdaya saing. Jadi kota nyaman, kreatif, berdaya saing. Nyaman ukurannya apa? Jadi banjir kurangi, macet terkurangi, lapangan pekerjaan bisa ditumbuhkan, jadi pengangguran terkurangi dan lain-lain. Itu untuk menyelesaikan problematika existing yang sekarang. Untuk kreatif, jadi untuk kreatif ini jadi sesuai dengan karakter anak Malang. Jadi Malang itu sebagai kota kreatif, maka kita akan wujudkan dalam visi itu kreativitas dan
ke depan kita akan optimasi MCC karena dia sudah berdiri dan itu menjadi satu sekolah, jadi sekolah untuk mencetak kreator, jadi utamanya di industri kreatif. Nah kemudian berdaya saing, nah ini akan fokus untuk mengelola sumber daya manusia. Nah fokus untuk mengelola sumber daya manusia ini sesuai dengan visi nasional. Jadi tahun 2045 Indonesia ditargetkan menjadi Indonesia emas. Nah itu dari seluruh targetnya itu benang merahnya adalah di pembangunan SDM. Juga selaras dengan arah dari pembangunan dari Bappenas, jadi membangun SDM. Nah ini kami akan membuat satu sistematika ya, nanti mungkin dielaborasi dalam tanya jawab. Nah kemudian dari situ maka kami mempositioning Malang kota menjadi Malang City of Talent, jadi Malang kota bakat. Jadi kami akan mengembangkan individu-individu di Malang sesuai dengan bakat. Jadi ini belum pernah ada di Indonesia dan itulah ono sing anyar salah satunya ya, City of Talent menjadi positioning dari Kota Malang di kedepannya. Nah kemudian dari sini ada pertanyaan sederhana, Mas Hase sama Mbak Ganis, apa yang akan dirubah di Malang pertama kali ketika paslon ini menjabat ya? Kami merubah sesuatu yang sangat besar dan lebih besar dari yang ada di Malang Kota hari ini. Jadi kami akan mulai dari perubahan mindset atau cara pandang. Jadi cara pandang seorang wali kota ketika dia memandang seluruh yang ada di Malang ini harus dipandang sebagai aset. Jadi cara pandang itu dia akan mempengaruhi perlakuan kita karena kita menganggapnya aset. Nah, wartawan dianggap sebagai aset, pengusaha aset, wong nganggur aset, tukang becak aset. Jadi tukang parkir, anak sekolah, kampus, bahkan udara, lingkungan adalah aset. Jika kita sudah menganggap aset, maka posisinya kita akan merawat dan memperbaiki jika rusak. Nah ini akan menimbulkan perlakuan yang sangat berbeda. Karena hari ini kami menemukan keterputusan hubungan antara problematika yang ada di masyarakat dengan pemerintah kota. Jadi kalau hubungan ini gak nyambung. Nah gak nyambung itu karena persoalan pertama adalah cara pandang seorang wali kota yang tidak menganggap seluruh entitas yang ada di dalamnya adalah aset. Ya, dari situ muncul akhirnya Songo Sing Anyar, ya, kuliah gratis. Muncul karena di Malang ono 57 kampus, tapi warga Malang sing iso kuliah mek titik. Nah, kalau ini asetnya tidak bisa kuliah, maka yo gampang nggak program kuliah gratis, gitu. Karena asetnya nggak bisa kuliah. Yang kedua, gampang kerjaan. Hari ini sesuai data BPS 2023, Malang Kota ketiga dengan pengangguran terbuka terbesar Jawa Timur. Nah, cara pandang kami bahwa ternyata ada warga Kota Malang yang kesulitan pekerjaan, maka kalau ini dianggap aset, maka digoleki kerjaan. Yang mengingat ada keterputusan itu gini, lek rakyatnya nek sing nganggur, lapore nanti gak ono pintune. Tidak ada kanalnya bahwa saya nganggur, gitu ya. Ini yang saya bilang bahwa ini terputus. Nah kemudian males macet udah banjir. Nah ini sebetulnya untuk menyelesaikan problematika existing. Kalau macet memang Kota Malang belum punya kredit untuk menyelesaikan. Nah kemudian kami berhitung di awal bahwa dananya untuk menyelesaikan macet itu luar biasa, ya.
dan Malang tidak punya dana mencukupi untuk itu. Tetapi sekali lagi bahwa kami berdua ini punya profesinya pengusaha. Pengusaha itu seseorang yang dalam gelap tetap melihat cahaya, dan seseorang yang dibunuh tidak mati. Jadi lek gak duwe akal, lek gak duwe ojo sampai gak duwe akal. Maka macet nanti kami selesaikan salah satu dengan kreativitas, ya. Banyak kreativitas kita bisa diskusikan. Kalau banjir, Malang Kota sudah punya detail engineering design untuk membuat drainase. Ya, biayanya cukup lumayan dan tidak bisa dikerjakan dalam 1 tahun. Jadi anggarannya multi years. Nah, ini nanti kami kombinasi dengan kreativitas. Ya, jadi kita tidak lagi berpangku tangan pada anggaran-anggaran itu. Nah, jadi Malang ke depan, kalau saya sebagai warga Kota Malang tidak boleh lagi dipimpin oleh seorang birokrat. Jadi cukup Sekda sama OPD di bawahnya yang jadi birokrat, karena mereka sudah pinter itu. Lek Malang dipimpin birokrat lagi itu jeruk makan jeruk. Jadi kota administratif. Jadi wali kota itu sing pinter boleh inovasi, pinter menyelesaikan masalah. Ibaratnya apa? Dari boleh musik jazz, improvisasi, duanya Sekda untuk diorkestrasi. Ya, itu. Nah, kemudian kota pintar dan lestari. Sampai hari ini Malang itu kalah dari beberapa kota di Indonesia. Layanannya nggak digital, datanya nggak digital, tidak jadi smart city. Comment center hidup segan mati tak mau. Malang satu data, datanya tidak terkoneksi satu sama lain, gitu ya. Nah, kita akan jadikan itu dan lestari, sustainable development, utamanya kita green economy dan sebagainya, karena menganggap lingkungan adalah aset. Sekali lagi, lingkungan adalah aset. Jadi aset, maka kita bukan pengguna, kita adalah bagian dari lingkungan itu, sehingga kita harus turut melestarikan. Kemudian ada lagi program curhat langsung dengan wali kota. Wali kota itu lek wayahe pas nyalon, golekane gampang. Pas dadi uangnya setengah mati, gitu ya. Lek pas nyalon ini lo peresmian gapura tingkat RT lo teko. Jangankan tingkat kelurahan, tingkat RT teko. Ya. Nah, ini saya dan Mbak Ganis tipikalnya hampir sama. Wong lek kok didakan di kantor sedina lo gak betah. Ya, harus keluar ke lapangan untuk mengetahui masalah-masalah yang ada di lapangan, baru kemudian kita cari jalan keluarnya. Nah, ini saya akan tetap berkeliling dan bertemu langsung dengan warga, sehingga warga bisa curhat langsung dengan wali kotanya. Nah, kemudian dokter mlebu kampung. Ini kami juga menganggap bahwa masyarakat sing loro itu aset. Ya, jadi ternyata asetnya kesulitan untuk mengakses dokter, terutama ibu-ibu dan para lansia sing memang wis gak kuat dikon ngantri nang puskesmas. Lek ngantri penyakitnya malah nambah. Ya, maka kami jemput bola, memudahkan dan mendekatkan layanan dasar di kesehatan. Maka program kami dokter mlebu kampung. Nah, kemudian ada usaha lancar jaya. Nah, ini yang di Malang, para UKM itu tidak pernah dianggap aset, tapi dia adalah objek dari pilkada. Yang kedua, objek dari serapan anggaran. Jadi wis ono plottingnya untuk anggaran training, tapi trainingnya nggak jelas. Semuanya output. Jadi output itu trainingnya wis dijalankan, anggarannya sudah keluar. Nah, ini dianggap sukses. Perkara nendang nanti, manfaatnya nanti. Nah, ini yang selama ini tidak diukur. Ya. Nah, ini kita jadi usaha lancar jaya. Salah satunya, jadi UKM itu ada ketidakberimbangan karena dianggap objek. Contoh ya,
UKM lek berhasil diparani duwe penghargaan. Tapi lek loro gak ono pintune untuk mengadu. Ya, gak ono sing teko lek loro. Mau curhat tentang usahanya, tentang modalnya, tentang pemasarannya, gak ono kanale. Ya, sehingga orang berteman, Pemkot itu berteman UKM. Jadi mereka jadi konco di kala suka, tapi lek di duka mereka tidak mau jadi teman. Nah ini belum dianggap sebagai aset. Nah kemudian ada jaring sosial, ya. Nanti kalau puskesmas mental, nanti Mbak Ganis yang akan menjelaskan. Jaring sosial ini kami peruntukkan untuk orang-orang yang bekerja informal, tukang batu, tukang kayu, seniman, apa mana itu. Nah yang mereka tidak punya jaminan sosial. Nah ini kami coba rangkul dengan jaminan sosial sehingga seluruh layanan dasar bisa terpenuhi. Nah dari 9 ini maka kami ada 3 program utama. Basisnya adalah prioritasnya karena kami berdua menjadi pembeda dari 3 pak. Jadi pembedanya nomor 1, kami pasangan anyar. Jadi anyar gak duwe dosa politik, gak duwe dosa jabatan, gak tahu korupsi juga. Jadi kami pasangan memang benar-benar baru. Yang kedua, kami termuda di antara ketiganya. Saya calon wali kota paling muda, Mbak Ganis calon wakil wali kota paling muda. Nah kemudian yang ketiga yang keren, Mbak Ganis satu-satunya wakil perempuan. Ya, kalau paling muda hari ini kalau dilihat demografi Kota Malang, terutama di DPT, kita sudah bonus demografi. Tapi bonus demografi itu hari ini masih menjadi beban demografi. Jadi tidak terkapital. Masih tidak terkapitalisasi menjadi bonus, tapi menjadi beban demografi. Kenapa? Karena hari ini pengangguran terbesar di Kota Malang justru adanya di generasi Z milenial. Nah ini yang kesulitan mendapatkan pekerjaan seperti itu. Ya, jadi kami juga mendasarkan ini. Kalau kuliah gratis sudah saya sampaikan. Karena aset kita bernama Gen Z itu kesulitan untuk kuliah. Dari 57 kampus di Malang, sedikit warga Kota Malang yang bisa kuliah, sehingga kita membuat satu program kuliah gratis. Kemudian yang kedua, gampang kerjaan, nanti ada satu lembaga pemberi kerja. Nah kami akan awali dengan pembuatan data pembanding. Jadi data baru dari bottom to up. Jadi data baru itu akan kami bangun dari tingkat RT. Nah yang isi Pak RT, sehingga jumlah penduduk di situ ketahuan, laki-laki, perempuan, dan update setiap saat. Jika ada sing melahirkan, meninggal, sakit, nganggur, dan sebagainya, bisa update real time. Sehingga dari update data ini maka nanti akan muncul di dashboard data manajemen. Nah dashboardnya tentu ada di Pak RT, ada di Pak RW sesuai dengan kewenangannya, ada di Pak Lurah, ada di Kepala Dinas, dan ada di Wali Kota. Sehingga dari dashboard manajemen kita bisa melihat, menganalisa, nah kemudian kita bisa menindak. Ya selanjutnya monggo Mbak Ganis untuk puskesmas mental. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjelaskan puskesmas mental dan masalah yang satu ini memang harus saya yang menjelaskan karena mungkin hari ini masuk kriteria in between boomer dan milenial, jadi kurang relate. Program ini adalah sebetulnya program kesehatan sosial yang mana kita tentu tadi sudah dijelaskan bahwa ada juga program-program kesehatan yang sifatnya menanggulangi kesehatan. Sementara program ini adalah bagaimana tindakan kita preventif untuk menjaga masyarakat menjadi masyarakat yang sehat.
karena garis besarnya kita ingin menciptakan manusia, sumber daya manusia yang berdaya saing, tentu selain raganya yang sehat juga harus jiwanya yang sehat. Apalagi saat ini isu kesehatan mental sedang menjadi masalah utama di negeri ini, dan yang sering kali diasosiasikan adalah generasi Z dan milenial, di mana disebut generasi stroberi yang katanya mudah kena mental. Saya tidak mendapatkan datanya di Kota Malang, kita waktu itu tidak ada berapa persen dari total masyarakat yang terkena isu mental health illness, tapi di Indonesia jumlahnya cukup banyak, 6%. Dan kalau kita berkaca pada beberapa tahun kejadian di Malang, isu bunuh diri ini cukup meningkat di Kota Malang. Kita tidak usah bicara angka, karena untuk masalah nyawa, kita harus sepakat bahwa satu nyawa itu sangat berharga. Dan itulah yang ingin saya tekankan pada program ini, bahwa konsultan-konsultan kesehatan psikologis harus dekat dan harus terjangkau. Saya sendiri adalah ibu muda yang ketika baru saja melahirkan sempat mengalami kayak semacam depresi gitu, dan beberapa kali saya berkonsultasi ke psikolog dengan biaya yang tidak murah gitu. Padahal psikolog itu adalah diagnosa awal sebelum kita ke psikiater. Untuk itu di sini kita ingin di puskesmas juga disediakan psikolog dan bisa dijangkau secara gratis oleh masyarakat. Di sini kenapa ada penyediaan lembaga konseling, lalu kemudian ada penguatan ekonomi dan pemberdayaan perempuan. Karena ternyata menurut data 6% gangguan mental yang ada di Indonesia ini 4%-nya adalah perempuan. Jadi 2 kali lipatnya yang mudah terkena gangguan kesehatan mental ini adalah perempuan. Disinilah kami akan hadir untuk memperkuat pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi dan bantuan hukum, karena biasanya isu health mental ini juga terikat dengan masalah kondisi rumah tangga, ekonomi di rumah tangga, dan kekerasan di rumah tangga. Disitulah kami ke depan pemerintah harus hadir dalam masalah-masalah yang ada di rumah tangga Kota Malang, terutama untuk berdiri menjadikan perempuan sebagai perempuan yang berdaya. Terima kasih Mbak Ganis. Tiba saatnya sesi tanya jawab, monggo. Monggo untuk Mas, monggo disebutkan namanya dan sebetulnya programnya ada. Ini program utama. Ada 3 program prioritas. Ya, itu tadi wartawan sudah menerima rilisnya programnya. Monggo kalau mau ditanyakan. Ya, sama hari ini peluncuran program sama penanganan ya, penandatanganan maksudnya fakta integritas bahwa program itu akan dilaksanakan, diupayakan sekuat mungkin untuk bisa terlaksana dengan komitmen tinggi. Berarti ini wujud keseriusan Ganis siap diawasi masyarakat ya? Ya, jadi gini, harus ada sesuatu yang baru. Jadi ono sing anyar iki gak duduk wong tok ngono ya. Tapi mulai dari niatan itu niatan baru. Jadi buat apa kita membuat program sing melangit membuai masyarakat tapi nggak terlaksana. Jadi ya, jadi kita sudah menghitung dan itu bisa dilaksanakan. Mbak Ganis tambahan, Mbak Ganis? Ya, program-program tadi tentu saja mungkin sedikit berbeda dengan yang lain, karena memang itulah kami, Ono Sing Anyar, kami membawa visi pembaharuan, dan tentu saja mungkin kalau yang lain sifatnya populis, kami berkaca bahwa dari data-data sumber masalah yang ada di Kota Malang, kita rumuskan menjadi program-program utama untuk kesejahteraan di Kota Malang. Maka saya sama Mbak Ganis akan membacakan secara bergantian. Terakhir kami akan tutup tanda tangan di atas materai dan nanti awak media silakan untuk berikutnya ya. Baik, fakta integritas Ono Sing Anyar, Heri Cahyono dan Ganis Rumpoko, calon wali kota dan wakil wali kota Malang nomor urut 2.
kami yang bertanda tangan di bawah ini, Heri Cahyono dan Ganis Rumpoko, sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Malang nomor urut 2 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, berkomitmen untuk bekerja sepenuh hati demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Malang dalam semangat integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Kami berjanji akan mengutamakan kepentingan masyarakat dengan memperhatikan poin-poin berikut. 1. Pendidikan berkualitas dan inklusif. Kami berkomitmen untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Fokus kami adalah pada peningkatan kualitas guru, kuliah gratis, sarana dan prasarana pendidikan, serta pengembangan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan zaman. 2. Layanan kesehatan terjangkau dan merata. Kami berjanji untuk memperkuat layanan kesehatan di seluruh Kota Malang dengan memperluas akses bagi warga miskin dan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Kami akan meningkatkan pelayanan di puskesmas, rumah sakit, dan program kesehatan preventif untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan merata. 3. Kesejahteraan sosial untuk perempuan dan anak. Kami mengutamakan program-program yang melindungi hak perempuan dan anak, serta memberdayakan mereka melalui program sosial dan ekonomi. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap perempuan dan anak di Malang merasa aman, terlindungi, dan memiliki akses ke kesempatan yang sama. 4. Pemberdayaan anak muda melalui kewirausahaan dan teknologi. Kami akan memberdayakan anak muda dengan program pelatihan keterampilan, dukungan wirausaha, serta akses terhadap teknologi. Kami berkomitmen untuk membuka peluang kerja baru bagi kaum muda dan memanfaatkan potensi mereka dalam membangun Malang sebagai kota kreatif inovatif. 5. Pengurangan pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja. Kami berjanji untuk mengurangi angka pengangguran dengan mendorong investasi di berbagai sektor, terutama sektor industri kreatif, UMKM, dan pariwisata. Kami juga akan menciptakan program kerjasama antara hexadelik kolaborator, akademisi, bisnis, community, government, media untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. 6. Pengentasan kemacetan dan penataan parkir. Kami berkomitmen untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas di Kota Malang melalui perbaikan infrastruktur transportasi, pengelolaan parkir yang lebih baik, dan pengembangan transportasi publik yang lebih ramah lingkungan dan efisien dengan teknologi terkini. 7. Pengelolaan lingkungan dan penanggulangan banjir. Kami berjanji untuk memperbaiki sistem drainase kota, menambah ruang terbuka hijau, serta memperbaiki tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Kami akan bekerja keras untuk menangani masalah banjir di Malang dan mengedepankan pembangunan yang ramah lingkungan. 8. Pemerintahan yang transparan dan bersih. Kami akan menjalankan pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme. Setiap kebijakan dan anggaran akan dikelola secara akuntabel dan dapat diawasi oleh masyarakat serta lembaga independen demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan terpercaya. 9. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kami berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Partisipasi publik akan menjadi dasar bagi setiap kebijakan yang kami buat
sehingga pembangunan kota benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Malang. Dengan menyatakan ini, kami, Heri Cahyono dan Ganis Rumpoko, berjanji akan melaksanakan setiap poin di atas dengan penuh tanggung jawab dan kemajuan kota Malang dan kesejahteraan seluruh warganya. Kami siap diawasi oleh masyarakat dan lembaga terkait untuk memastikan program ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Malang, 11 Oktober 2024, Heri Cahyono, calon wali kota Malang, Ganis Rumpoko, calon wakil wali kota Malang, mengetahui Imade Riandiana Kartika, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang. Baik. Sampun, monggo bisa ditukar untuk berkasnya. Selanjutnya ditandatangani oleh Bapak Made. Boleh diberi tepuk tangan teman-teman yang hadir pemirsa. Jadi teman-teman menjadi saksi bahwa sudah ditandatanganinya fakta integritas dari Sang Haji dan juga Pak Ganis. Boleh sambil ditunjukkan sekaligus kita foto bersama. Boleh ditunjukkan kepada teman-teman rekan media. Oke, yang sebelah boleh sambil bergandengan berjabat tangan. Boleh teman-teman media untuk memfoto. Gimana? Kanan, Pak. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Sang Haji dan juga Pak Ganis menjadi pemimpin yang amanah dan juga bisa menjalankan dari program-programnya. Insya Allah, jikalau memang Sang Haji dan juga Pak Ganis terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Malang. Sampaikan bahwa kami PDI Perjuangan tadi sudah kami minta menandatangani fakta integritas bahwa pasangan Heri Cahyono dan Pak Ganis ini akan menjalankan, jika terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota, akan menjalankan visi-misinya. Dan itu saja, tentu saja fakta integritas tadi setelah kita komunikasikan ada beberapa tugas partai yang dilaksanakan dan beliau berdua dengan senang hati melaksanakan itu. Kebetulan klop ketemu visi misinya antara pasangan Heri Cahyono dan Ganis Rumpoko ini dengan visi misi partai. Artinya kami secara kepartaian akan membackup penuh pasangan ini. Kami akan menyulitkan semua barisan, dan yang terpenting adalah bahwa bagaimana PDI Perjuangan sebagai partai pemenang kemarin mendapat dua kekuatan besar ini, di mana Mas Heri Cahyono juga punya pendukung yang strong voter, yang fanatik, kemudian keluarga besar Pak Ganis juga. Tiga kekuatan besar ini kita harapkan bisa memberikan sesuatu yang baru ono sing anyar di Kota Malang ini. Ya. Pak, untuk hasil pileg mempertahankan minimal berapa Pak hasil perolehan PDI? Kita kan ada suara 87.000 sekian. Kami menargetkan di angka 100.000 minimal. Nah, karena apa? Karena ini adalah kita menjual sosok dan nasionalis bersatu di sini. Nah, karena ini kami PDI Perjuangan yang sekarang sendirian berjuang di sini, kami yakin ada masyarakat di belakang kami, dan saya meyakini jika kita semua bersatu, saya yakin kemenangan akan bisa kita raih.